Anda menyaksikan segmen khusus Pemilu Your Money Your Vote bersama saya Syarifah Rahmar. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Aris Setiadi menyebutkan berita palsu atau hoax pada masa pemilu 2024 mulai melandai. Perdebatan yang terjadi terkait pemilu masih di tahap wajar dan juga sehat. Budi menambahkan meskipun jumlah hoax menurun namun Kominfo tetap memantau sebaran informasi. Budi mengatakan Kominfo telah menyebar pesan pemilu damai melalui ponsel yang dimiliki masyarakat. Lebih lanjut, Budi menilai suasana politik di tahun 2024 lebih tenang jika dibandingkan dengan pemilu di tahun 2019 lalu. Sebab setiap berita hoax langsung segera di take down. Ditambahkan Menkominfo, pemilu 2024 sempat menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres. Namun kini suasana pemilu sudah mulai mereda dan cenderung tenang. Ya, lalu seperti apa strategi yang diambil oleh Menkominfo untuk menjaga pemilu tetap damai dan jauh dari sebaran hoax? Sudah hadir secara eksklusif langsung di studio CNBC Indonesia Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Aris Setiadi. Apa kabar Pak Budi? Baik. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Budi, kita lihat begitu suasana pemilu sudah semakin ramai dan ditekankan juga oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo begitu ya, bahwa pemilu di tahun 2024 ini akan berjalan dengan damai dan juga aman. Seperti apa langkah ataupun juga keyakinan dari Kominfo untuk mengawal pemilu ini agar bisa berjalan aman dan juga damai? Yang terakhir kan Presiden sampaikan pada acara Indonesia Outlook bahwa para investor, para pengusaha nggak usah khawatir dengan pemilu 2024. Betul. Artinya bahwa pemerintah menjamin dan mengusahakan, mengupayakan agar pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Begitu. Dan memang tugas-tugas Kementerian Kominfo salah satunya adalah terus membentuk narasi pemilu damai agar kontestasi di 2024 ini bisa menghasilkan atau meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih meningkat, begitu. Oke, baik. Nah, kemudian di satu sisi begitu ya, kita ketahui juga bahwa memang biasanya ketika momen pemilu ini banyak informasi palsu yang beredar, kemudian hoax yang mungkin diterima oleh masyarakat begitu. Seperti apa kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kominfo untuk segera men-take down informasi palsu tersebut sehingga tidak langsung diserap oleh masyarakat? Jadi kami punya prinsip dan ada garis dari kebijakan dari kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa hoax, fitnah dan ujaran kebencian itu pasti akan kami take down. Karena kita ingin supaya masyarakat pada pemilu 2024 ini disuguhi oleh adu gagasan, adu ide, sehingga bisa meningkatkan kualitas demokrasi gitu loh. Jadi kita akan langsung ketika verifikasi ada satu isu, kita verifikasi ini berita bohong, ini fitnah, ini ujaran kebencian, pasti langsung kita take down. Oke, gitu. Secara mekanisme apakah tadi informasi harus disampaikan terlebih dahulu oleh masyarakat atau memang Kominfo sudah memiliki mungkin mekanisme ataupun juga mesin tersendiri begitu untuk kita punya mekanisme baik dari patroli cyber kami di Kementerian Kominfo atau dapat laporan masyarakat. Bisa dari kami sendiri sudah mengidentifikasi atau juga laporan masyarakat. Ini isu hoax nih, ya udah langsung kita take down. Pokoknya kita ingin sama-sama menciptakan ruang digital kita ini sehat, gitu, bijaksana. Baik. Kita juga menghimbau masyarakat untuk bijaksana dalam menggunakan sosial media. Oke. Tapi di satu sisi tantangannya sendiri seperti apa begitu Pak Budi? Karena kita ketahui juga teknologi kan semakin canggih ya Pak ya. Apalagi dengan adanya artificial intelligence. Betul, kemarin AI, kami mengeluarkan surat edaran tentang artificial intelligence kan. Tentang AI ini kita memang ingin memberikan panduan etik kepada masyarakat. Sampai pada waktunya kita akan menyusun regulasi atau undang-undang yang mengikat secara hukum. Oke. Tetapi surat edaran Kominfo itu sifatnya panduan etik. Jadi kalau berbuat sesuatu dideklar aja. Ini produk AI gitu loh. Nah, kita kan mengharapkan produk AI ini juga bisa memberikan ruang untuk inovasi, kreativitas, tapi tetap berpandu pada soal masalah akuntabilitas, soal kemanusiaan, etika dan sebagainya gitu loh. Karena ini teknologi baru yang semoga teknologi ini bisa berguna bagi peningkatan produktivitas masyarakat.
Oke, baik. Nah, tapi secara teknis mungkin sosialisasi juga untuk surat edaran ini sendiri seperti apa agar betul-betul bisa diterima oleh masyarakat dan juga para creator tentunya Pak yang menggunakan teknologi AI. Ini panduan ini untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat maupun publik. Penggunaan AI ini untuk menjadi panduan etik agar ketika berkreasi, memproduksi tetap batasan-batasan yang tadi gitu pada panduan etiknya. Nanti sementara sampai undang-undang tentang AI ini kita susun, tentu akan ada undang-undang tersendiri, tapi sampai saat ini nanti untuk masalah artificial intelligence ini atau AI ini akan mengacu tetap pada undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan data pribadi. Begitu. Oke, baik. Tapi tadi ketika memang suatu produk digital ini dibuat menggunakan AI, artinya memang harus dilabeli begitu ya Pak ya? Dideklar aja. Dideklar gitu bahwa ini produk AI. Sehingga masyarakat tidak terkesima atau oh ini ternyata produk AI gitu. Sehingga deklarasi itu kan penting gitu. Untuk juga kita memandu secara etik akuntabilitasnya. Dengan dia mendeklar ini produk AI kan bisa menjadi rujukan bagi masyarakat. Yang pasti kan begini loh, bahwa AI ini kan suatu teknologi yang akan terus berkembang, termasuk dari sisi kreativitasnya, inovasinya, penggunaannya, sehingga tentu saja ini membawa berbagai konsekuensi di masyarakat. Gitu. Dan kita kan mengharapkan energi positifnya dong. Pengaruh positif dari AI ini, jangan yang negatif. Bukan berarti ini teknologi nggak bisa dipakai negatif, bisa aja. Nah, kita mengantisipasi ya untuk hal-hal negatif. Betul. Tapi tadi ketika kita kaitkan begitu dengan regulasi begitu secara hukum, ini kan tadi masih mengacu kepada Undang-Undang ITE dan juga PDP. Bukan mengacu, tapi secara hukum kan kalau misalnya pencemaran nama baik menggunakan AI, itu kan mengacu pada ITE. Iya, betul. Misalnya data pribadi dicuri. Ya, tapi kembali lagi kepada undang-undang tersebut begitu. Tapi ketika pada momen itu tadi ya, misalnya ketika ada seseorang atau suatu institusi yang membuat menggunakan AI untuk tadi deepfake dan juga sebagainya begitu. Tapi apa langkah yang dilakukan? Apakah langsung dirujuk ke undang-undang tersebut atau dilakukan teguran terlebih dahulu? Bila itu masalah hukum ya bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang ITE dan undang-undang perlindungan data pribadi. Ketika dia manakala soal hukum. Tapi kan intisari dari AI ini apa sih? Soal apa? Kemanusiaan. Makanya jangan merendahkan, dengan teknologi ini jangan merendahkan martabat orang lain. Jangan membuat nilai-nilai kemanusiaan kita hilang. Gitu. Baik. Secara umum, secara keseluruhan, kalau kita berbicara terkait dengan keamanan digital, Pak Budi, utamanya di masa pemilu ini sendiri seperti apa? Apalagi Pak Budi juga kemarin baru mendapatkan awards begitu dari CNBC Indonesia berkaitan dengan keamanan digital, cyber security begitu Pak. Seperti apa mungkin langkah-langkah yang dilakukan khususnya di masa pemilu ini? Ya, pertama terima kasih dulu untuk CNBC atas apresiasinya. Yang kedua memang tantangan ke depan kita ini khususnya di teknologi digital ini memang luar biasa. Terutama mengenai security-nya. Karena kita tahu bahwa di balik kemajuan itu juga menyimpan sebuah potensi kriminalitas atau penyalahgunaan yang tinggi juga. Yang korbannya juga nggak main-main. Contoh kayak judi online gitu. Ini kan merusak masyarakat. Kemajuan teknologi ini digunakan untuk membuat judi online yang tentu saja ini merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Terus juga nanti pencurian data dan sebagainya. Karena itulah kita terus memperketat, mengatur regulasi-regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Gitu. Kedaulatan data isunya kan, isunya seperti itu. Terus juga isu soal bagaimana keamanan digital kita, bukan isu-isu yang krusial yang harus kita eksekusi. Gitu. Kemudian di satu sisi begitu ya kalau kita berbicara tadi terkait dengan keamanan digital, cyber security ini juga sangat erat tentunya Pak ya dengan literasi digital yang harus ditingkatkan begitu untuk masyarakat Indonesia. Anda sendiri melihat seperti apa berkaitan dengan hal ini, literasi digital dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berkaitan hal ini? Literasi digital ini penting karena ini kan soal bagaimana upskilling atau peningkatan kemampuan masyarakat Indonesia terhadap digitalisasi ini. Makanya literasi digital ini kalau dalam bahasa Kementerian Komunikasi dan Informatika kan targetnya adalah cakap digital. Bagaimana masyarakat Indonesia ini cakap digital. Karena infrastruktur digital dibangun
tanpa sumber daya manusia yang tidak mumpuni, nanti kemajuan teknologi ini akan tidak terlalu memberi impact atau dampak bagi kemajuan masyarakat gitu loh. Karena itulah literasi digital ini penting, bagaimana masyarakat paham bagaimana menggunakan teknologi digital ini, memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih produktif dan memberi nilai pada arti kemanusiaan. Itu penting, arti kemanusiaan. Jangan sampai digitalisasi ini jadi antisosial, anti-humanisme gitu. Karena tujuannya bahkan di dunia maya adalah sosial begitu Pak. Jadi jangan sampai menghilangkan di dunia nyatanya ya. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial kita gitu. Baik. Kemudian mungkin masih berkaitan dengan pemilu 2024, koordinasi yang dilakukan oleh Kominfo begitu Pak dengan pihak-pihak begitu termasuk adalah KPU, BSSN dan juga mungkin pihak-pihak lain yang terkait seperti apa begitu untuk menghindari adanya mungkin peretasan data, pencurian data dan juga lain sebagainya. Ya kami terus melakukan koordinasi, terutama dengan BSSN, dengan KPU, untuk terus berkoordinasi mengenai teknologi digital yang digunakan dan membuat proses pemilu ini menjadi makin lebih efektif dan efisien. Begitu. Kita terus koordinasi, terus diskusi tentang banyak hal ya, dengan teman-teman di BSSN dan KPU. Oke. Sejauh ini apakah ada temuan ataupun juga mungkin indikasi ada potensi gangguan? Oh pasti. Yang usaha pasti ada. Tapi menurut saya belum signifikan. Oke. Belum Sifatnya seperti apa? Gangguan biasa aja. Begitu loh. Karena kan kita sama-sama bertekad mengamankan pemilu ini, mengamankan pemilu 2024 ini supaya dia kredibel, dia legitimate. Jadi kan yang pastikan pemilu ini kan apa sih? Yang penting kredibel dan legitimate. Betul. Tapi itu gangguan dari dalam atau dari luar negeri? Ya banyak faktor lah. Cuman kita kan belum terlalu dini untuk merumuskan atau menyimpulkan. Apa sifatnya peretasan? Peretasan, tapi itu kan kemarin itu kan cuma motifnya ekonomi, nggak ada motif politik di situ. Itu kan mau jualan data aja. Oke, baik. Jadi dipastikan begitu ke depannya ini tidak akan terjadi lagi peretasan. Kita mengharapkan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman di KPU juga memahami, menyadari bahwa ini menjadi sorotan banyak pihak di masyarakat. Masyarakat concern lah terhadap keamanan data. Begitu. Baik.